Mahalkah investasinya? Relatif sudah lebih murah sekarang. Mahal tetap mahal, tapi Kalau sudah apple to apple dengan pembangkit listrik tenaga lain, untuk kapasitas yang sama lebih murah nuklir. gampangkah mencari investornya? Nah, itu dia. Mestinya dibikin sistemnya yang tidak ruwet ribet. Untuk kedua kalinya, Pak Doktor ini saya undang. Ini saya yang undang. Ya, kalau dulu kita janjian. Karena menurut saya menarik ini ya, terutama berkaitan dengan isu-isu terakhir. Ya, Dr. Qurtubi kembali hadir di Helmiah Bicara. Wah, terima kasih udah hadir. Sama-sama. Dadakan. Tadi malam kontak langsung hari ini bisa. Karena penting kita ngomongin ini. Betul. Saya dengar nyetir ya? Ya, Dari Lombok. Lombok. Nyetir sendiri? Ya, ada anak saya. Enggak, yang nyetir siapa? Saya. Masya Allah. Gantian sama umur anak berapa? saya. Gantian sama anak saya. Saya, apa namanya? 27? Apa umur? Iya. 72. Ya 27 dibalik gitu. Tapi perasaan kayak 40-an. Perasaan dia. Saya bilang, udah gila. Itu ya. jalan Ya. tol Jakarta-Surabaya, jalur tengah. Jalur tengah. Ya, Iya. lewat Solo. Oke. Luar biasa, tolnya bagus. Keren ya? Ya, terus yang lewat situ sedikit, kan masih baru tol. Oke. Nyambung ya? Nyambung, nggak banyak orang tahu. Iya. Ya, jadi ini kesempatan untuk Jadi keluarnya ke Surabaya atau Malang? di Surabaya, Surabaya. di Tanjung Perak, Dari sana baru ke Lombok. Lombok naik lewat kapal laut. Kapal laut dari Tanjung Perak. Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Lembar di Pulau Lombok. Pelabuhan Lembar ya? Butuh waktu 23 jam. Oh, happy lah dia itu. Ya, sementara jalan tol dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya butuh waktu 8 jam. 8 jam? 8 jam. Speeding pasti ini. Ya. Iya lagi kakak. 120, 140. Nggak ada cerita di bawah 100 itu. Orang tua gila ini menurut saya. Tapi happy ya, Dok? Happy aja. Oke, kita sedikit lebih serius. Kan Dr. Qurtubi selalu bicara tentang saatnya Indonesia PLTN ya. Betul. Pembangkit listrik tenaga nuklir. It's about the time. Cerita dong, Dok. Iya. Ini negara kita negara besar. Ya. Besar banget. Luas wilayahnya maupun penduduknya luar biasa. Oke. Kita sepakat setuju untuk mengembangkan energi bersih. Iya. Dari energi baru dan energi terbarukan. Yang sekarang di DPR sedang dibahas RUU-nya. Energi baru dan energi... Oh, udah dibahas? Sedang dibahas, energi terbarukan. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah PLTN di Indonesia sudah lama. Sudah lama. Zaman bapaknya Koni ya, Dr. Koni ya? Iya, bapaknya Batan. Dr. Koni salah satu ahli kita ya. Batan kan ya? Batan, ya. Dari dulu kita ingin, tetapi tidak pernah tercapai. Itu tahun 50-an masih zaman Bung Karno ya? Zaman Bung Karno. Artinya Bung Karno dulu pikirannya udah melewatin pemikiran orang ya? Betul. Jadi Pak dia tahun 50 mencita-citakan agar Indonesia membangun PLTN. Jadi energi berdasarkan nuklir? Nuklir. Jadi Soekarno sudah jauh melampaui angkatannya lah ya. Iya. Jauh. Jadi dan tidak hanya ngomong begitu saja. Dia dirikan Batan. Dipersiapkan. Jadi SDM-nya dipersiapkan dengan membuka jurusan teknik nuklir di ITB. Udah ada itu? Iya. Terus? Jadi awal-awal tahun 60 buka teknik nuklir di ITB, teknik nuklir di Gajah Mada. Jadi nggak cuma ngomong doang? Nggak cuma ngomong doang. Bung Karno itu. Diikuti dengan pembentukan lembaganya. Batan itu. Sama reaktornya juga ya? Reaktornya. Sulawesi itu ya, Dok? Ya? Betul. Reaktornya itu reaktor eksperimen, bukan reaktor nuklir di mana listriknya dipakai untuk rakyat. Eksperimen. Reaktor nuklir di 3 lokasi. Di mana aja tuh? Di Jogja, di Bandung, sama di Serpong. Sulawesi itu di Serpong. Sulawesi. Iya. Ahli-ahli kita mampu menghandle reaktor-reaktor nuklir. Berhasil itu? Berhasil. No issue? No issue, nggak ada kecelakaan, nggak ada apa-apa. Nggak ada bocor gitu? Nggak ada radiasi gitu? Jadi ahli-ahli kita diacungi jempol. Bisa membangun. Dan itu tahun 60-an ya, Dok? Ya, tahun 60-an. Jadi terus terbukti seperti itu, tapi
PLTN yang listriknya dipakai untuk rakyat, nggak jadi nggak pernah terwujud. Pernah Batan serius mau membangun PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Tanjung Muria. Ya. Oh, saya dengar itu ya, oke. Ya, studi sudah begitu kredibel, diputuskan di situ lokasinya. Nggak taunya ada kejadian kecelakaan PLTN di Fukushima di Jepang. Oh, Fukushima dulu? Ya, bukan Chernobyl dulu ya? Ya, Chernobyl dulu. Ya. Tapi dalam konteks rencana pembangunan PLTN di Muria ya. Ini terkait terutama kecelakaan di Fukushima. Bocor. Bocor. Semua orang, wah ini jangan. Bahaya ini. Bahaya ini jangan. Sehingga, singkat cerita, yang sudah ada dalam wujud undang-undang membangun PLTN di oh, itu udah ada undang-undang. Ada undang-undangnya. Pembangunan jangka panjang ya. Jadi sudah ada dasar hukumnya, tetapi karena ada musibah di Fukushima. Oh, betul, dok, ya? Begitu banyak orang yang anti nuklir, ya. Demo, bahkan para kiai juga ada yang enggak setuju ya. Singkat cerita seperti itu. Lalu dibikin kebijakan energi nasional, KEN, ya. KEN. Jadi Komite Energi Nasional. KEN, benar. KEN, kebijakannya. Energi nasional dibuat. Untuk KEN satu lagi Komite Ekonomi Nasional. Oke, terus. Dibuat oleh lembaga yang namanya DEN, Dewan Energi Nasional. Yang ketuanya adalah presiden. DEN itu ketuanya presiden. Saat itu siapa? DEN SBY? namanya SBY. Oke. SBY, ya. Nah, KEN yang dibuat pada saat itu menempatkan lalu nuklir yang sudah siap mau dibangun di Muria. Narasinya di dalam kebijakan energi nasional, PLTN ditaruh sebagai opsi terakhir. Ini sumber penyakitnya di sini. Padahal ya sudah siap mau dibangun. Ya. Dan teknologi nuklir PLTN 3+ dan yang terbaru, teman-teman di Batam sudah menguasai. Sebenarnya. Ya. Tapi karena diposisikan sebagai opsi terakhir. Beginilah jadinya. Sampai sekarang masih wacana-wacana aja. Sekarang wacana ngomong-ngomong tok. Nah, yang terakhir ini Pak Jokowi katanya udah mulai ngomong lagi ya? Iya. Menginginkan agar produk SDA, terutama produk mineral dan batu bara, minerba yang masih berbentuk bahan mentah, nggak boleh lagi diekspor. Harus diolah, diproses di Indonesia. Ya, ini namanya hilirisasi. Jadi ini pun oke. Iya. Ya. Jadi sekarang yang paling terakhir ini Pak Jokowi meskipun nggak sampai 2 tahun lagi ya. Setahun ya. Karena udah 2023 lah. Iya. Ya, beliau menginginkan agar SDA yang ada di Indonesia ini jangan lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah. Seperti nikel yang terjadi selama ini. Nikel atau yang lain-lain ya. Maksudnya agar manfaat ekonomi dari kekayaan SDA ini bisa maksimal. Sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk kemakmuran rakyat. Yang selama ini sejak penjajahan yang kita ekspor adalah bahan baku. Jadi yang pesta yang di sana ya, Dok ya? Di Eropa, mereka pesta lah. Betul. Mereka termasuk dulu gas kita katanya rata-rata udah terikat kontrak ekspor ya, Dok ya? Ya. Sampai akhirnya kita ngimpor. Betul lah itu cerita itu. Betul. Nah, itu yang cerita gas LNG ya. Iya, LNG. Kita ekspor happy ya dapat duit gitu. Biasa. Ujung-ujungnya kita kekurangan. Nah, Pertamina merencanakan untuk mengimpor LNG dari Mozambik. Jadi ini lucu sekali ya, negeri ini ya. Jadi amburadul atau dalam bahasa Lombok ini namanya oregade. Apa itu? Amburadul. Ya? Semrawut. Ya. Jadi masa Indonesia kaya dengan gas, kita ngimpor.
impor. Dari Pertamina merencanakan impor dari Mozambik. Kalau crude oil iyalah, karena kita udah menjadi net importer ya, Betul. dokter ya. Karena lifting kita memang tidak mencukupi untuk kebutuhan dalam negeri. Walaupun kata Dr. Kutubi dalam pertemuan kita pertama, sebenarnya sumber fosil oil kita masih banyak Masih banget. banyak. Karena salah kelola saja. Salah kelola. Salah kelola. Undang-undangnya yang salah. Investornya Nggak mau datang. nggak mau datang. Karena sistemnya yang ribet, ruwet. Ruwet, terutama di dalam perizinan. Ya, perizinan. Ya. Bayangkan ada pasal di Undang-Undang Migas itu yang mewajibkan investor migas itu harus membayar pajak masih pada tahap mencari cadangan. Eksplorasi. Mencari cadangan yang belum tentu dapat tuh. Belum tentu dapat. Udah kena pajak. Kena pajak. Nah, ini kan undang-undang yang salahnya. Ini studi bandingnya gimana, Dok? Nah, itu dia. Nggak usah studi banding. Ya mestinya kita belajar dari negara lain. Betul. Ya, yang punya. Nggak pakai logika saja. Ini bisnis yang risiko tinggi, butuh dana besar. Oke. Ya, mengapa mereka harus dibebani pajak? Adakah sesuatu yang dibalik ini, Dok? Memang. Nah, ini analisa macam-macam. Iya kan? dong, macam-macam. Mungkin Analisa. ada yang bermain, ada invincible hand. Nah, ini karena Undang-Undang Migas ini berasal dari IMF. Waktu kita pinjam uang dari Zaman IMF. Pak Harto. Ya, zaman Pak Harto. Yang Michael Come the Shoe yang gini tuh ya. Come the Shoe begini. Di depan bawahnya Pak Harto. Presiden RI duduk. Ya, itu luar biasa. Kurang ajar itu. So, ya kita marah. Dulu kita marah. Iya. Jadi IMF itu yang menyuruh Indonesia untuk ganti undang-undang migasnya. Undang-undang migas yang sudah sesuai dengan konstitusi, suruh ganti. Diganti dengan lebih buruk, di mana investor langsung anjlok. Supaya apa? IMF kan mestinya berkepentingan negara yang dia bantu, ekonominya bangkit dong. Betul. Supaya bisa balikin. Betul. Atau ini supaya tidak bisa balikin. Nah, ada kecurigaan seperti itu. Ada yang mendesain agar Indonesia tidak bisa jadi negara maju. Tidak bisa mandiri. Nggak bisa mandiri. Sengaja diciptakan undang-undang migasnya yang menghancurkan produksi migas. Ya, sengaja itu quote unquote ya. Nah, itu yang harus kita sadari. Bapak kan pernah di DPR, bisa berjuang untuk direvisi dong. Sudah. Periode kemarin saya di DPR. Terus? Kami sudah setuju bahwa RUU Migas yang disusun di Komisi 7 Direvisi. harus direvisi dengan prinsip satu. Semua keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut 17 pasal dari undang-undang ini harus kita hormati. Nggak boleh muncul lagi. Contohnya, BP Migas sudah dibubarkan ya oleh MK, tapi oleh Presiden, mohon maaf, oleh Presiden SBY dirubah menjadi SKK Migas. Padahal barangnya sama. Cuman ganti baju aja? Ganti nama. Ya, tetap di lembaga pemerintah. Yang membuat melanggar konstitusi itu antara lain dengan pemerintah yang berkontrak dengan investor migas. Ini namanya polanya B2D. Jadi business to government. Pemerintah yang berkontrak dalam sumber daya alam. Ini salah, nggak boleh. Kalau pemerintah tidak boleh berkontrak. Nggak boleh berkontrak dalam urusan sumber daya alam. Ya. B2G atau G2B nih? Ya? Government to business atau business to government? Ya, B2G. Jadi itu B-nya siapa? Hah? B-nya siapa? B2G itu investornya. Business to government. Oh, yang investornya B-nya oke. Ya. Di sini berkontrak dengan badan negara. Badan lembaga negara yang namanya BP Migas. BP Migas. Terus dirubah namanya SKK Migas, tetap lembaga pemerintah coba. Oke. Padahal saya sudah bilang jangan rubah nama, ini harus digabung kembali ke Pertamina. Supaya jadi B2B. B2B dan simple. Tapi tidak. Simple dalam hal apa? Perizinan kali ya? Perizinan. Karena nggak perlu lagi minta ini, minta Betul. ini, minta ini. Investor nggak usah ketemu lagi dengan pejabat-pejabat di kementerian, di bupati, di kepala desa yang Pak Jokowi pernah bilang ya, dulu kan 200 meja katanya. Dan butuh waktu 2 tahun. Ya. Saya pernah lihat tuh, waktu saya di TVRI, Pak Jokowi marah gitu. Bayangkan orang mau investasi bidang energi, 2 koper tuh perizinannya dia bawa. Iya, betul. Lelah. Presiden Jokowi sudah tahu itu. Ya, jadi migas sekarang saya sarankan kepada Bapak Presiden, berulang-ulang saya sampaikan, ini sumber masalahnya di Undang-Undang Migas yang menyebabkan produksi minyak turun selama 2 dekade. Padahal bukan berarti di bawah itu udah kering ya? Bukan. Kan udah ditemukan sumber-sumber baru ternyata ya. Iya, masih banyak. Apalagi kan krisis Ukraina Rusia itu
Dimana kan fosil oil kan menjadi penyelamat nih ya. Betul. Batu bara menjadi naik dan sebagainya. Ternyata Indonesia sebenarnya bisa memanfaatkan potensi itu ya, Dok ya? Ya, kita butuh migas. Migas Iya memang dong, termasuk yang akan dikurangi dalam masa transisi. Tetapi faktanya kita nggak bisa. Nggak bisa cepat lah. Nggak bisa cepat. Energi terbarukan itu kan butuh waktu kan? Betul. Butuh waktu dan investasinya lebih mahal ya, Dr. Qurtubi ya? Ya. Nah, ini banyak yang orgade pengelolaan energi di tanah air ini ya. Seperti itu. Nah, kembali ke nuklir. Ya. Sampai detik ini bayangkan, nggak ada satu biji pun PLTN dibangun di Indonesia. Pada potensi kita besar. Potensi Mineralnya besar. kita punya. Uranium punya, thoriumnya punya, Thorium bahan punya. bakar nuklirnya ada. Semua ada. Ada, ahlinya ada. Yang akan make juga banyak. 270 juta penduduk ya. Dan timing tepat. Kenapa timingnya tepat? Ini seluruh dunia, semua energinya akan diarahkan ke energi bersih. Ya, Bebas. clean energy. Clean energy. Green energy. Nah, nuklir itu di antara semua energi yang bersih, yang paling bersih itu nuklir. Oke, tapi isunya selalu, ini mencemarin lingkungan, radiasi, tidak safe. Itu nggak ada lagi sebenarnya ya, Dr. Qurtubi ya? Nggak ada. Jadi teknologi generasi keempat, Ya. PLTN sekarang ini, Udah aman betul. menjamin tidak akan ada lagi kecelakaan seperti Chernobyl, seperti Fukushima. Chernobyl. Nah, jadi ahlinya yang menjamin, ya, karena proses kimianya tidak pada tekanan atmosfer yang gede, ini pada tekanan atmosfer biasa. Jadi ini generasi keempat. Ya, generasi keempat. Bila perlu reaktor taruh tengah laut aja lah ya. Dengan laut bisa, pinggir pantai ya. PLTN terapung udah bisa. Kita PLN terapung. Iya. Atau kita banyak sekali pulau-pulau kecil yang tidak punya penduduk ya kan? Betul. Yang jauh dari mana-mana. Selesai sebenarnya. Dok. Jadi karena kita ingin sumber daya alam ini mempercepat kemakmuran rakyat, Ya, ya. maka tidak boleh diekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kita dukung ini. Artinya apa? Industri hilirnya harus dibangun di tanah air. Ya. Harus. Nah, industri hulunya sama industri hilir. Jadi industri berbasis tambang ini terintegrasi dari hulu sampai hilir, harus di Indonesia. Nah, teori dalam ilmu mineral economics, ya, listriknya harus yang bisa nyala 24 jam agar pabrik-pabrik tadi yang dari hulu bekerja di hilir dari semua jenis bahan mineral yang tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk bahan mentah, harus dibikin pabriknya di sini untuk diolah, ya, hulu hilir. Ini membutuhkan listrik yang non-stop nyala 24 jam. Tidak boleh putus. Tidak boleh putus. Kalau kita ingin cepat. Cepat naik kelas. Naik kelas. Ya. Ini resep dari Cina ini. Cina itu menjadi negara maju, superpower sekarang, menyaingi Amerika. Bayangkan dia sekarang eksportir terbesar di dunia itu Cina. Ekspor apa? Eksportir. Pengekspor bahan-bahan industri, produk industri. Cina. Sehingga devisa dari hasil ekspornya terbesar di dunia. Itu prasyaratnya memang energinya yang tadi, Dok ya? Harus murah energi yang dan tidak pernah terputus. Harus nyala non intermittent. Cina sekarang pakai energinya apa ya, Dok? Tentu pertamanya pakai batu bara. Batu bara, dia masih ngimpor dari Indonesia ya? Oke, terus? Terus sekarang ini dia sehingga produksi industrinya itu bisa melonjak luar biasa. Dengan harga murah? Industri-industrinya itu bekerja 24 jam. Karena ditopang oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Cina itu sekarang punya 52 unit PLTN. 52. Kita satu biji aja nggak punya. We are not even one. Even one ada. Tidak hanya 52 yang sedang beroperasi. Sedang membangun 20 lebih unit. Per unitnya, Dr. Qurtubi, per unit cost-nya, apakah menggunakan nuklir lebih murah daripada fosil? Sekarang dengan generasi keempat lebih murah. Pembangunannya lebih singkat. Ya? Ya, satu. Lebih murah. Ya. Ya? Generasi keempat. Bahan bakunya juga murah. Hah? Bahan bakunya murah. Bahan bakar nuklirnya. Bahan bakarnya. Relatif murah. Orang kita punya di Indonesia, uranium sama thorium, bahan bakunya. Jadi tidak usah tergantung pihak lain nanti kalau ada PLTN di Indonesia itu. Kita manfaatkan kita punya uranium sama thorium yang ada di tanah air ini. Ini makanya ini didesain
saya sudah kasih saran ke pemerintah. Bukunya ada di mobil. Ya, di dalam buku, waktu pemerintah mau menyelenggarakan KTT G20 Di Bali? Di Bali. Ya. Saya tahu persis ini G20 di Bali ini pasti akan membicarakan energi. Pasti. Ya kan? Untuk masa depan dong kan? Iya, untuk masa depan, terutama untuk masa transisi energi. Ya. Kita kan transisi energi tahun 2060. Saya pikir ini pasti akan dibicarakan. Sehingga saya sarankan kepada pemerintah lewat tulisan satu buku itu ya, supaya pemerintah sebagai tuan rumah KTT G20 mengusulkan agar nuklir juga menjadi agenda yang dibicarakan di KTT G20. Tidak hanya energi terbarukan. Ini terbarukan. Tapi spesifik nuklir. Nuklir. Ini yang diusulkan menjadi agenda pembicaraan itu hanya energi terbarukan doang. Nuklir tidak dibahas? Tidak. Para kita Indonesia potensi luar biasa. Luar biasa. Jadi ini punya dampak ini, ya. Karena tuan rumah Indonesia tidak mengusulkan untuk dibicarakan nuklir dalam KTT G20, sehingga keputusan KTT G20 dalam rangka membantu Indonesia membangun pembangkit listrik di dalam masa transisi sampai 2060. 2060. Ya. Yang dibantu hanya pembangkit listrik ET, energi terbarukan, yaitu tenaga surya, tenaga angin, tenaga air. Ini bagus, saya setuju banget juga dengan energi terbarukan ini karena gratis dari alam kan. Ya. Tapi dia punya kelemahan fatal dia. Apa? Orang iso nyolo 24 jam. Tidak bisa nyala 24 jam. Surya tidak bisa. Tidak bisa, di malam hari istirahat dia bobo. Angin? Angin kalau anginnya tidak ada, pembangkit listrik tenaga angin tidak ada menghasilkan. Apalagi katanya angin Indonesia angin-anginan. Kadang ya. Ini listrik ini tidak bisa untuk menopang industri yang bekerja 24 jam. Gitu. Tidak bisa. Tidak ada satupun. No, tidak bisa menghasilkan. Kan kalau di Amerika, di Eropa kan yang paling gede itu angin. Bisa. Harus stromnya ditaruh di storage, baterai storage, disimpan di baterai. Dan itu mahal dan mahalnya luar biasa. Baterai ukuran raksasa, ya, untuk 10.000 megawatt, 50.000 megawatt harus ada baterainya. Itu kalau itu power bank sebenarnya. Power bank itu, power bank kecil aja mahal ya. Mahal. Ini yang menyebabkan energi angin, energi surya masih mahal. Mahal. Karena storage-nya. Storage-nya. Dan dia tidak bisa langsung nyambung ke sistem grid-nya PLN, ke kabelnya PLN untuk dinikmati oleh konektivitas. Ya, tidak bisa langsung disambung gitu, tidak bisa. Harus dibantu oleh pembangkit listrik lain, sehingga tidak mengganggu strom yang dioper, yang dialirkan ke grid-nya PLN, tidak menyebabkan customer PLN itu hidup mati, karena ini biarpet, karena energi intermittent ini mau masuk. Jadi alternatif yang terbaik memang nuklir ya? Nuklir. Nah, ya ini momennya, meskipun kita ketahui Pak Jokowi udah sampai 2 tahun lagi ya? Iya. Nggak sampai 2 tahun? Iya. Setahun lebih dikit. Nah ini program jangka panjang. Saya termasuk yang mendukung karena ya itu. Masa dari zaman kolonial kita ngekspor dalam bentuk bahan baku terus. Iya. Ya? Dan ini dibiarkan ya? Ya dibiarkan. Terjadi penurunan. Dulu kita lifting kita berapa sih, Dok? Sempat 1, pernah tertinggi itu 1,7 juta barrel per hari. Per hari. Sekarang 600.000. Nurun 1,1. Hah? Dan investor saya mulai udah lari-lari ya. Lari. Chevron udah out, betul? Caltech udah out. Ya. Banyak betul yang keluar ya? Betul. Nah ini solusinya amat sangat gampang. Ya. Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, mencabut undang-undang migas yang sudah terbukti salah, terbukti menyengsarakan rakyat. Ya, karena harus impor ini. LPG itu harus impor 80% coba. Itu kebutuhan rumah tangga itu. 80% harus impor. Padahal kita punya sumber daya LPG, ulang-ulang saya ngomong, di Natuna itu luar biasa besar, dibiarkan. Nggak diolah coba. Energi, Natuna? Iya, khusus gas LPG. Impor 80%, sementara LPG-nya nggak dikembangkan. Ini yang ada apa? Nah, itu dia.
Saya teriak sudah luar biasa soal ini, tapi nggak pernah didengar. Ya, jadi harus kita dorong pemerintah ini untuk kepentingan kita masa depan ini. Oke. Energi, solusinya dalam jangka pendek, segera keluarkan Perpu mencabut Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 dan menghidupkan kembali undang-undang yang dicabut oleh Undang-Undang Migas ini. Oh, dia mencabut 2 undang-undang oleh IMF itu, yaitu Undang-Undang nomor 44 PRP tahun 1960 yang mewajibkan SDA di perut bumi harus dikuasai negara. Harus dikuasai negara. Itu undang-undang dasar itu. Undang dasar. Bukan undang-undang dasar. Dalam undang-undang diciptakan itu lagi. Sama Undang-Undang nomor 871. Bentuk cara negara menguasai kekayaan alamnya dikasih petunjuk di Undang-Undang nomor 871. Negara sebagai pemilik, ya, sumber daya alam di perut bumi sebagai pihak yang menguasai berdasarkan konstitusi harus membentuk perusahaan negara. Oke, Dok. Katakanlah Perpu dibentuk ya, supaya kita kita bikin PLTN. Ada beberapa pertanyaan. Mahalkah investasinya? Relatif sudah lebih murah sekarang. Mahal tetap mahal, tapi sudah. Kalau apple to apple dengan pembangkit listrik tenaga lain? Untuk kapasitas yang sama lebih murah nuklir. Oh ya? Untuk kapasitas yang sama. Gampangkah mencari investornya? Nah itu dia. Mestinya dibikin sistemnya yang tidak ribet. Ya, belajar dari migas yang menerapkan sistem yang ribet-ruwet, tidak sesuai konstitusi, ditinggal oleh investor di migas. Rakyat menderita. Jadi sebenarnya tinggal political will aja ya? Betul. Jadi kalau sekarang pemerintah mau bersedia mengeluarkan Perpu, otomatis Pertamina itu akan kembali memegang kuasa pertambangan. Sekarang ini yang memegang kuasa pertambangan itu Menteri ESDM di seluruh dunia. Ya, tidak ada menteri yang bisa berbisnis. Seluruh dunia. Tidak ada menteri yang bisa jual beli migas secara langsung. Tidak ada menteri yang bisa ngebor minyak. Itu swasta ya? Seharus investor. Investor. Ya swasta lah. Swasta. Ya, private. Walaupun private itu dimiliki oleh negara. Kayak di BUMN oke dong. Seperti Pertamina ya. Nah justru yang ingin saya katakan, yang mengelola itu harus perusahaan. Karena ini milik negara. Perusahaan negara. Perusahaan negara. Itu setuju kita? Setuju. Perusahaan negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Lalu perusahaan negara ini boleh mengundang investor dari manapun di seluruh dunia. Ayo masuk. Masuk dan dipermudah. Dipermudah. Izinnya diurus oleh Pertamina. Nggak boleh dikenai pajak sebelum berproduksi. Jadi itu menyebabkan produksi meningkat. Saya katakan tadi sampai 1,7 juta barrel per hari. Ya, kita menjadi eksportir LNG terbesar di dunia, bayangkan. Nah, dari eksporter? Iya. Jadi. Tapi kan kita ngekspor juga dong. Tapi katanya harganya kok murah banget ya dok? Yang mana? Ekspor gas kita keluar. Iya. Karena udah terikat kontrak masa lalu. Jadi ini kesalahan. Jadi LNG, gas yang cadangannya besar di suatu lokasi, ini harus dikembangkan menjadi pabrik LNG. Dikembangkan dengan membangun pabrik LNG. Itu yang dilakukan oleh Pertamina. Waktu memegang kuasa pertambangan. Karena Pertamina memegang kuasa pertambangan, ini cerita dari senior-senior. Baik senior yang ada di Kementerian ESDM maupun senior direksi Pertamina yang sudah pensiun. Bahwa waktu Pertamina membangun pabrik LNG, itu memperoleh interest rate yang rendah dari bank-bank internasional. Karena dia memegang kuasa pertambangan, dipercaya. Gitu loh. Ini mengembangkan cadangan gas menjadi LNG, ini sisi hilir dari industri migas. Nah ini kenapa saya singgung ini. Nah sekarang katakanlah sisi hilir dari tambang nikel. Sisi hilir dari tambang nikel itu butuh investasi besar. Bikin smelter sebagainya ya. Semua smelter itu mahal. Sehingga begitu banyak perusahaan-perusahaan tambang ini yang belum juga membangun smelter. Karena mahal. Itu bisa diatasi dengan cara kembali ke pasal 33 UUD 45. Which is semua
penambangan mineral batu bara ini harus dilakukan oleh perusahaan negara yang dibentuk dengan undang-undang dan sebagai pemegang kuasa pertambangan perusahaan negara itu. Lalu perusahaan negara ini berkontrak bagi hasil dengan investor manapun dan silakan. Itu solusinya, sehingga perusahaan negara yang bergerak dari hulu sampai hilir memperoleh kepercayaan dari perbankan internasional, sehingga bisa pinjam uang di bank-bank internasional dengan bunga yang rendah. Contoh kasus itu adalah LNG Arun Badak oleh Pertamina, sukses besar, dibangun dengan bunga yang murah karena rendah, Pertamina pemegang kuasa pertambangan. Nah sekarang ini tahu nggak? Komisi 7 sedang merevisi Undang-Undang Migas. Makanya saya bilang lebih baik ambil potong kompas, Presiden keluarkan Perpu aja. Kenapa? Kalau DPR lama ya? Nah, butuh waktu lama. Boleh saya jelaskan ya? Ya. Sekarang Komisi 7 sedang mempersiapkan RUU Migas yang baru dengan mau melakukan eksperimen baru. Eksperimen baru terkait dengan kelembagaannya. Eksperimennya bentuknya apa? Yaitu? 1. Kuasa pertambangan yang tidak eligible dipegang oleh Menteri SDM tetap mau dipertahankan di Menteri SDM. Coba. Tolong rakyat tak tahu ini. Jadi DPR ini sekarang, ini periode ketiga loh DPR membicarakan RUU Migas ini. Masa bikin skenario Menteri SDM tetap memegang kuasa pertambangan. Dia tidak eligible memegang kuasa pertambangan. Dan Anda bisa berbisnis, tidak boleh berbisnis. Ngakalinnya, mereka ngakalinnya ini. Kuasa pertambangan tetap di tangan Menteri SDM, lalu Menteri SDM mengeluarkan surat perintah atau surat keputusan apapun, menteri doang, menunjuk SKK Migas, ya, sebagai badan usaha khusus migas yang menangani industri migas dari hulu sampai hilir. Bayangkan. Dari hulu sampai hilir? Hilir. Di bawah SKK Migas atas dasar surat penunjukan pemberian kuasa usaha pertambangan ke SKK Migas yang diteken oleh Menteri SDM. Ini salah, Bapak-bapak, nggak boleh. Nggak boleh ya, memainkan aturan. Ya, di mana penunjukan SKK Migas sebagai pemegang kuasa pertambangan, kuasa usaha pertambangan, hanya berdasarkan surat dari Menteri SDM. Indah sah ini. Harus persetujuan DPR lewat undang-undang. Ya, dan lagian SKK Migas ini sudah tercatat. Yang dulu namanya BP Migas selama 20 tahun gagal mempertahankan produksi minyak. Masa perusahaan yang gagal, lembaga gagal mempertahankan produksi selama 20 tahun, ujuk-ujuk memperoleh posisi sebagai badan usaha khusus migas membawahi Pertamina. Ini asetnya mana ini? Mau membawahi Pertamina? Ya? Jadi nggak bisa, jangan diteruskan. Ya? Masa SKK Migas yang nggak punya aset akan membawahi Pertamina yang asetnya gede? Jadi bank-bank internasional melihat Pertamina kan asetnya gede. Kalau dulu ditambah dengan memegang kuasa pertambangan, jadi kalau dia pinjam duit, gampang banget ya. Pasti dapat. Nah ini SKK Migas asetnya mana? Nggak punya lapangan minyak, nggak punya kilang, nggak punya apa. Mau memegang, mau membawahi Pertamina atas dasar surat perintah dari Menteri SDM. Agar Menteri SDM itu tetap memegang kuasa pertambangan, lalu istilah baru dibikin kuasa usaha pertambangan. Oleh Menteri SDM diserahkan ke SKK Migas yang merupakan badan usaha khusus. Tolong dicatat. Yang saya maksud badan usaha khusus migas waktu saya di Komisi 7 adalah Pertamina. Pertamina yang dibentuk undang-undang. Satu-satunya perusahaan negara di Republik Indonesia yang dibentuk dengan undang-undang adalah Pertamina. Satu-satunya? Satu-satunya. Itu yang saya sebut badan usaha khusus Pertamina ini. Nah, spesifik disebut dalam undang-undang, Pak? Iya. Pertamina? Pertamina. Hanya Pertamina yang dibentuk atas dasar undang-undang. Itu saya sebut waktu di Komisi 7 kalau dialog, ini badan usaha khusus itu Pertamina. Bukan dipindahkan ke SKK Migas. Sekarang badan usaha khusus, label badan usaha khusus, mau diberikan ke mana? Ke SKK Migas. Tolong sahabat-sahabat saya di Komisi 7 dan bapak-bapak di Kementerian ESDM, jangan diteruskan.
bentuk kelembagaan baru, eksperimen baru. Ya, sebab ini butuh waktu 20 tahun lagi untuk membuktikan benar apa salahnya. Butuh 20 tahun. Kenapa 20 tahun? Ya, undang-undang yang baru kalau mau diterapkan, mulai dari pengeboran dan seterusnya, butuh waktu 20 tahun untuk bisa melihat berhasil apa tidaknya. Seperti undang-undang migas yang sekarang, ya, butuh waktu 20 tahun untuk membuktikan bahwa ini undang-undang migas ini jahat. Kalau boleh saya bilang, jahat. Menyengsarakan rakyat Indonesia, produk minyaknya anjlok. Ya, padahal masih banyak. Potensinya banyak. Jadi sudahlah, sejawat saya di Komisi 7 dan bapak-bapak di Kementerian SDM, lebih baik menggunakan sistem kelembagaan yang sudah terbukti berhasil menaikkan produksi minyak. Indonesia menjadi anggota OPEC, pengekspor minyak, produksi 1,7 juta barrel per hari. Sekarang jadi importer. Impor. Kita menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. 70% dari APBN berasal dari migas waktu itu. Ya. Kita income per kapitanya waktu itu lebih tinggi daripada Republik Rakyat Cina. Ya, tahun 70-80-an. Sekarang jauh. Ya, di bawah Cina kita. 3 kali Indonesia Cina income-nya sekarang. So, kita cuma tidak sampai $6.000 income per kapita kita. Ya, sudahlah, kekayaan di perut bumi ini menggunakan sistem kelembagaan yang sudah terbukti berhasil, yaitu hindari pemerintah untuk memegang kuasa pertambangan. Di seluruh dunia pemerintah itu tidak bisa berbisnis. Dia harus menunjuk, bisanya menunjuk. Menunjuk bisa. Akibatnya apa? Cadangan gas besar di Papua, ya, ditemukan oleh kontraktor. Waktu Pertamina memegang kuasa pertambangan, mestinya Pertamina yang mengembangkan gas besar di Papua dengan membangun pabrik LNG. Tapi kuasa pertambangan sudah dioper ke Menteri SDM, lalu Menteri SDM menunjuk British Petroleum, ini sejarah. Menunjuk British Petroleum membangun pabrik LNG di Papua. Padahal Pertamina mampu. Mampu, terbukti LNG Arun sama Badak disukses. Kita menjadi eksportir LNG. Ini kita bongkar saja. Ya, tidak boleh. Ya, sisi hilir dari industri migas ini diserahkan ke investor lain. Nah, lebih konyolnya lagi, diserahkan ke British Petroleum, gas besar yang di Papua, setelah menjadi LNG, dibangun pabrik LNG, dijual ke pujian Cina dan harga murah. Iya. Itu yang kita dengar ya, betul itu? Iya. Kita jual murah, sementara kita harus ngimpor. Belakangan, Pertamina harus ngimpor. Dari Mozambik. Kontrak jangka panjang pula yang dari Mozambik. Dibatalkan sendiri oleh Pertamina. Dan dengan harga lebih tinggi dari ekspor kita? Harga sama kah? Yang kemungkinan yang di Mozambik ini lebih murah. Karena produksi gas dunia termasuk Amerika banyak. Amerika jual LNG murah sekarang. Ya. Nah, Mozambik juga begitu, sehingga tertarik Pertamina mau beli. Kontrak jangka panjang pula. Itu masih oke lah kalau gitu ya. Iya, tapi dibatalkan sendiri oleh dirut Pertamina. Karena? Kita punya LNG yang bisa dikembangkan. Dan tinggal memerintahkan LNG yang di Papua untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Papua itu tangguh itu ya? Tangguh. Oke. Ini nih ribet ruwet. Tapi dokter ini sempat dulu ya. Dulu kita ngekspor murah, ngimpornya mahal sempat ya? Terjadi ya? Ya. Jadi karena kontrak jangka panjang, nggak bisa revisi harga waktu itu. Nggak bisa. Jadi LNG pujian itu dijual murah dengan formula yang salah. Formula harga jualnya menyalahi teori ekonomi energi yang saya bilang paling primitif. Paling primitif saja menyalahi teori ekonomi energi. Kok tega-teganya membuat harga jual dengan formula seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya dok, dengan sumber daya alam kita seperti ini, mestinya kita akan jauh lebih sejahtera kalau kita mengelolanya benar. Migas saja, jika seandainya tidak ada Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001, wah, bayangkan pada saat kemarin harga minyak itu $120. Iya. Waktu perang Ukraina ya. Iya. Kita katakanlah produksi 1 juta barrel. Ya? Kayak apa ya? Kayak apa kita? LNG juga. Nah, LNG yang kita jual ke Jepang, ke Korea, itu rumusnya benar, karena yang jual Pertamina. Di mana harga jualnya dikaitkan dengan harga minyak mentah. Harga minyak mentah naik, harga jual ke LNG ke Jepang, Korea ikut naik. Floating.
floating. Harga minyak dunia turun, ikut turun, tidak masalah, fair. Nah, yang di pujian ini kan konyolnya begini. Apa? Flat? Flat pada saat harga minyak dunia $38. Sekarang? Jadi pada waktu harga minyak di bawah $38, That's okay. naik ke 30, naik ke 31 misalnya, harga jual LNG Papua ke pujian naik harganya. Tapi begitu harga minyak dunia batasnya tercapai $38 per barel, harga jual LNG ke pujian nggak boleh naik. Karena kontraknya begitu? Kontraknya perbulannya begitu. Teori energi ekonomi yang paling primitif mengatakan, untuk sumber daya alam yang sifatnya tidak bisa diperbarui, migas ini tidak bisa, non-renewable. Ya, non-renewable. Harganya harus ikut pasar. Mengikuti kenaikannya harus mengikuti tingkat suku bunga. Harus, ya. Maksudnya si pemilik sumber daya alam yang tidak terbarukan ini kapanpun dia jual sama saja, tidak rugi. Mau jual sekarang, duitnya taruh di bank, dengan jual nanti, dengan bunga akan dapat nanti 10 tahun lagi, atau gasnya dibiarin 10 tahun lagi baru dijual. Minimal memperhitungkan inflasi lah. Iya, dikasih suku bunga. Itu saja salah. Coba. Oke, Dok. Nah, itu yang saya kritisi berulang-ulang. Jadi ini tidak ada maksud apa-apa, untuk belajar sejarah saja bahwa pengelolaan yang oregade, yang kacau balau di sektor migas. Dr. Qurtubi mengusulkan mungkin salah satu usulan adalah presiden membuat perpu. Ya, supaya efisien. Mempercepat ya. Sangat konstitusional, saya ulang. DPR sudah 3 periode. Ya, tidak berhasil menghasilkan RU perbaikan. Jadi ada alasan. Iya. Nomor 2, industri migas kita sudah hancur. Sudah darurat banget. Ya, emergensi. Solusinya sudah pakai perpu. Sebab kalau diserahkan kembali ke Komisi 7, saya cerita tadi, mereka berusaha mati-matian, sekarang kuasa pertambangan tetap dicekal, dipegang oleh Menteri SDM. Lalu Menteri SDM-nya memerintahkan ke SKK Migas menjadi badan usaha khusus membawahi Pertamina. Coba. Tidak bisa, non-acceptable, tidak bisa diterima nih. Solusi ini. Kalau kita ngeliat Pak Jokowi kita bahkan tinggal nggak sampai 2 tahun lagi ya. Betul. Kalau keberanian beliau melawan dunia ya, melawan WTO yang mengatakan wah nggak boleh Indonesia membatalkan persetujuan kontrak bahwa ekspor mineral kita bahan mentah, dan Pak Jokowi nggak peduli, ya kan? Wah itu kita hargai betul ya, Dr. Qurtubi. Jadi ya mungkin motifnya ingin dikenang. Legacy, apapun motifnya, tapi ide itu bagus menurut saya. Ya, nah harus disiapkan. Saya kebetulan, yaitu sedikit memahami industri yang terintegrasi dari hulu sampai hilir berbasis tambang, agar beroperasi secara efisien, bekerja 24 jam baik di hulu maupun di hilirnya. Harus ditunjang, ditopang oleh listrik yang non-intermittent. Dan itu nuklir. Nuklir sama batu bara. Yang non intermittent itu nuklir, batu bara sama gas bumi. Geotermal. Geotermal. Geotermal pun kita berlimpah juga ya. Berlimpah. Kamojang mana lagi? Betul. Saya dengar di kampung saya Sumsel banyak banget tuh ya. Nah, panas bumi ini. Panas bumi ya. Bicara biaya, ini objektif ini. Mahal. Mahalnya apa? Karena sumber uapnya harus dibor. Sama jauh ke bawah. Sama juga ngebor minyak. Mahal. Biaya pengeboran itu mahal. Kalau biaya pengeboran dihitung sebagai biaya pokok, jatuhnya mahal banget. Ya, seperti itu. Nah, tanpa ada subsidi, kalau nuklir murah. Tidak intermittent, bisa nyala 24 jam. Itu sebabnya saya mengusulkan untuk mulailah membangun PLTN, untuk menopang industrialisasi untuk bangsa ini ke depan. Ini sebab kita punya SDA luar biasa, sumber daya alam. Tadi kita berbicara banyak tentang mineral di perut bumi. Ikan ini bisa dibentuk industri hulu hilir. Ikan itu apa? Ikan laut.
Bisa dibuat hulu ikan. Industrinya. Jadi nelayan kita kalau sudah menangkap ikan, iya, kan butuh listrik juga ya? Butuh listrik untuk mengolah menjadi, katakanlah, minimal storage. Atau diolah menjadi makanan khas Indonesia. Atau di canning. Canning, ya. Semua butuh listrik. Ya, semua butuh listrik. Termasuk kapal yang melaut ya? Kapal yang melaut. Nah, yang menarik ini, lobster. Udang gede. Iya. Itu berpotensi untuk dibangun industri lobster hulu hilir. Iya. Ini butuh listrik 24 jam. Nah, yang 24 jam ini tidak harus kapasitas besar. Ya. Kapasitas kecil pun dan tidak harus di darat. Bisa PLTN terapung. Sebab sentra-sentra nelayan itu di seluruh Indonesia. Iya. Ya. Nah, kalau PLTN-nya terapung, bisa pindah-pindah. Pindah-pindah. Dan listrik yang 24 jam, bersih, lebih murah. Dan aman. Aman. Tengah laut. Tengah laut. Isu bahwa nuklir tidak aman sudah tidak ada ya? Tidak ada. Itu hanya kita ditakut-takuti. Terakhir Fukushima ya? Fukushima. Setelah Fukushima ada kejadian nggak? Bocor-bocor gitu? Nggak ada. Dulu Chernobyl itu generasi keberapa? Satu. Fukushima? Generasi kedua. Sekarang kita udah 4. 4. Yang paling sukses menggunakan nuklir sebagai tenaga listrik? Negara mana, Dok? Satu Cina? Amerika Serikat. Amerika Serikat? 2 Cina yang paling menjolok. Menjolok 2 ini. Perancis? Iya, Perancis 3. Di Perancis, listriknya 70% dari nuklir. Perancis. Di Amerika, PLTN-nya itu 99. Oh iya? 99. Kalau Cina tadi 52 yang. Makanya dia bisa jual gas yang murah ya? Iya, dan gasnya memang produksinya gede sekarang. Oh iyalah. Gede. Saya dengar bahwa kandungan minyak terbesar itu sebenarnya Amerika ya? Iya. Texas, Alaska ya? Jadi Amerika produksi minyaknya melonjak tinggi dari 8.000 barrel per hari dalam beberapa tahun. Sekarang menjadi 1,5 juta barrel per hari karena menggunakan teknologi yang baru dalam mencari minyak. Teknologi sudah proven, ya, oleh Amerika. Dia bisa menemukan minyak besar, berproduksi besar. Kita teknologi yang itu belum kita manfaatkan. Teknologi yang proven untuk di sektor migas, ya oil shale, ya gas shale namanya itu, belum diterapkan di Indonesia. Nah, kalau Pak Jokowi misalnya ambil jalan singkat, jalan efisien dengan mengeluarkan Perpu, mencabut undang-undang migas, kembali Perpu migas namanya ya. Kembali ke undang-undang yang dicabut oleh undang-undang migas tahun 2001 itu, yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 71. Dan ini akan menjadi legacy yang luar biasa. Legacy luar biasa. Jadi nanti industri berbasis tambang, berbasis SDA yang bergerak di bidang hulu sampai di bidang hilir, ya terintegrasi. Ini butuh listrik 24 jam. Dan Dr. Kurtubi, saya kebayang alangkah banyaknya saving devisa yang kita lakukan. Luar biasa. Dan tidak perlu ngimpor-ngimpor lagi. Dan penerimaan APBN dari sektor SDA akan melonjak. Iya. Mengapa? Iya. Karena ada value added. Ada value added dari hilirisasi. Hilirisasi mineral. Satu. Kedua, undang-undang yang berlaku di sektor minerba maupun di sektor migas saat sekarang ini untuk sisi hulunya masih tidak sesuai dengan pasal 33 UUD 45. Ya, acuannya ini satu ini. Migas, saya katakan tadi, Undang-Undang Migas nomor 2 tahun 2001 itu bertentangan dengan konstitusi. Ya, sehingga perlu penyelamatan lewat Perpu. Terus yang mau diolah produksi tambang bahan mentah ini, ya, undang-undangnya juga belum sesuai dengan pasal 33 UUD 45. Jadi kalau diperpukan atau direvisi secara cepat? Nah, betul. Secara cepat, saya sarankan kepada di samping tadi menggunakan mekanisme Perpu untuk Undang-Undang Migas dibatalkan. Nah, Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020. Ini masih menggunakan sistem zaman kolonial. Bayangkan, nggak kebayang. Republik Indonesia yang sudah punya pasal 33 70 tahun. Ya, 27 tahun masih menggunakan Undang-Undang Minerba dengan sistem zaman kolonial. Kenapa zaman kolonial? Satu,
Karena Undang-Undang Migas yang baru nomor 3 tahun 2020 ini menggunakan sistem konsesi. Konsesi itu izin usaha pertambangan dan kontrak karya. Nah, konsesi ini cara kolonial. Tidak menjamin bahwa dari penambangan minerba ini negara akan memperoleh penerimaan yang lebih besar dari keuntungan bersih dari pelaku usaha. Padahal pasal 33 mengatakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maksudnya penerimaan negara dari penambangan SDA ini harus lebih besar dari keuntungan bersih dari para penambang. Itu saja. Nah, ini bisa dengan menggunakan Perpres. Nggak usah mengganti undang-undang yang menggunakan zaman kolonial. Perpres. Perpresnya apa? Perpres menaikkan prosentase pajak dan royalti yang harus disetor oleh perusahaan-perusahaan minerba di Indonesia. Prosentasenya dinaikin. Sedemikian rupa sehingga jumlah yang disetor ke negara ini lebih besar dari keuntungan bersih mereka. Itu saja. Itu baru fair. Fair. Nah, ini kita ingin berkontribusi buat masa depan bangsa ini. Ya, karena kita negara kaya sumber daya alam dan sumber daya alam kita ini beragam masalah. Thank you. Terima kasih Pak Dr. Kutubi, yang kalau kita ngomong energi semangatnya luar biasa. Nggak ingat umur. Tapi Anda boleh setuju, Anda boleh tidak. Ini kita bebas saja ya. Jadi silakan komen. Ya, silakan komen, silakan Anda challenge Dr. Kurtubi dengan pengalaman luar biasa, sekolahnya di situ ya kan. Jadi nggak ada masalah kan, Dok ya? Kita berdiskusi aja. Berbeda pendapat itu boleh. Boleh. Dan beliau menyampaikan ini dari perspektif dan pengalaman beliau. Ya, dan juga dengan ilmu pengetahuan beliau, karena beliau sekolahnya memang sekolah tambang di Colorado ya. Di Colorado. Nggak main-main ya. Dan asam garamnya udah banyak, 72 tahun men. Walaupun saya belum tentu berani nyetir ke Lombok, beliau ke Lombok. Jadi sekali lagi, semua ini didasarkan oleh kita ingin agar kita ke depan makin maju. Apalagi 2045, target kita adalah menjadi negara nomor 4 ekonomi dunia. Untuk itu perlu prasyarat, yaitu pembangunan industri. Ya, dan kita lihat tadi, kalau kita mengelola energi dengan baik, alangkah banyaknya kemungkinan kita bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mungkin rakyat bisa membeli energi dengan jauh lebih murah. Betul. Dan ekonomi kita, industri kita akan jauh lebih maju. Nelayan, petani, semua butuh listrik, semua butuh energi. Ya. Dan terima kasih Dr. Kurtubi. Sama-sama. Ya, mungkin kita akan ada pembahasan ketiga nih. Semoga obrolan kita bermanfaat. Silakan kita renungkan. Dan buku Bapak apa judulnya? Kenapa? Katanya bikin buku tadi. Nah, itu buku dibikin oleh KOR, di mana di dalamnya ada tulisan saya meminta agar Presiden Jokowi sebagai ketua G20, G20 supaya memasukkan isu nuklir di dalam agenda pembicaraan. Itu ada bukunya. Di samping di medsos saya juga menyampaikan. Kalau ingin mendengarkan atau membaca pikiran beliau sekarang cuman hidupnya tinggal sharing-sharing aja ya. Tinggal bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain, Pak Kurtubi ya. Sebentar, saya tambahkan sedikit. Apa? Karena nuklir tidak dibicarakan dalam KTT G20 di Bali. Nuklir ini tidak termasuk energi yang dibantu oleh G20. Bayangkan. Yang dibantu hanya energi terbarukan. Yang intermittent. Ya. Hidup mati siang malam. Dan di mana akhirnya juga Indonesia tidak memiliki potensi terbaik juga di bidang itu ya, betul ya? Iya, jadi energi terbarukan ini memperoleh bantuan 20 miliar dolar. Duitnya gila. Gila, mestinya nuklir ikut. Dibantu sehingga kita bisa bangun segera PLTN. Mestinya. Ya, tapi karena tidak masuk agenda G20, tidak masuk dalam program bantuan dari G20 untuk membantu Indonesia 20 miliar dolar hanya untuk mengembangkan energi dari angin, dari surya, dan yang lain-lain yang sifatnya intermittent. Semoga masih ada kesempatan di depan ya. Mudah-mudahan. Selalu kita harus punya hope. Betul. Optimis. Selalu kita harus punya harapan. Sebentar lagi kita akan mengalami 2024. Ya, akan ada mungkin pemimpin baru ya. Dan kita berharap pemimpin baru betul memikirkan kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya, termasuk mengelola energi. Percayalah, kita udah ngalamin
ya tanpa energi hidup kita tidak akan sempurna. Mudah-mudahan presiden berikutnya Ya. bisa merangkul semua golongan masyarakat. Ya. Ya, Ya. siapapun jadi presiden Ya. harus berdiri di atas semua kelompok Kepentingan masyarakat. masyarakat. Kita cepat menjadi negara maju seperti itu. Percaya saya. Ya. We have people, we have resource. Ya, sumber We have daya alam resources. yang luar Ya, biasa. ya. Dan kita tidak kekurangan orang-orang pintar. Baik, kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat-hebat selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.